Sudah siap ya Kak ya memuji dan menyembah Siap, Tuhan Kak? siap, Oke Kak. Siapa di sini yang mau jadi pemenang-pemenangnya Tuhan? Kalau mau jadi pemenangnya Tuhan berarti kita harus hidup mengandalkan Tuhan ya Kak ya. Pasti Karena harus. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat dan juga Tuhan yang besar ya Kak. Yes. Yuk Kak Cila. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Wow. Luar biasa Tuhan kita ya Kak ya. Iya Kak. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita kuat? Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita hebat? Yang percaya katakan saya. Nah adik-adik yang siap, yang mau punya Tuhan yang hebat dan juga kuat, silahkan duduk adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Mari buka hati dan biarlah Roh Kudus masuk di dalam hati kita dan memenuhi setiap kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan yang akan berharap padamu. Katakan lebih lagi, satu-satunya yang Tuhan katakan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya Tuhan satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari adik-adik sendiri katakan, satu-satunya yang Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi adik-adik. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya
Benar ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Ya tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia lebih lagi adik-adik. Ikutin kakak, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya semuanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat.
dalam hati kita apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin engkau pernah disembuhkan Tuhan. Mungkin keluargamu pernah mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Itu adalah sebagian kecil dari kehebatan Tuhan. Itu baru seberapa kecil saja kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan adik-adik, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya, Tuhan akan memuliakan kita. Mari tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus Tuhan hebat. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus Haleluya. dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari lebih lagi Tuhan menjamah kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan membawa kami lebih lagi mengalami hadirat-Mu Tuhan. Permuliakanlah Tuhan nama-Mu atas kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ya Tuhan semakin dikagumi, semakin dikasihi oleh kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan? Yang merasakan hadirat Tuhan katakan saya. Saya. Kak, kan sudah menikmati hadirat Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan hebat, kuat juga besar, Kak. Iya. Berarti kita sudah jadi pemenang dong, Kak. Yes. Wah, amin ya, Kak. Yang memberi kita kemenangan siapa kan? Tuhan Yesus, Kak. Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk menjadi pemenang-pemenang Yes, Tuhan. amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semua berdiri, semangat. Tepuk tangan adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Lompat buat Tuhan ya. Ku menang di dalam Peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Stop dulu, Kak. Kira-kira adik-adik di rumah udah semangat belum sih, Kak? Coba Kak. Baru separuh. Oh, baru separuh, Kak. Iya. Berarti harus semangat lagi ya, Itu Kak? tuh yang pakai baju merah Kak. Harus semangat ya. Berdiri. Karena kita sudah jadi pemenang ya, Iya, Kak. betul. Harus Ayo, semangat Kak, ya, Kak, ya. aku menang lagi, Kak. Ya tepuk tangan lagi adik-adik. Lompat ya adik-adik ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Suaranya lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Apa adik-adik? Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Sekali lagi. Roh Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh ya, Kak. siapa, Kak? Dia adalah untuk saat ini dia sudah menjadi pemenang, Kak.
Oh iya, penasaran. Penasaran Iya, ya Kak ya? adik-adik pasti penasaran ya, Dek ya. Iya, adik-adik di rumah pasti Kira-kira penasaran. siapa ya? Siapa yang ya? mau datang nih sekarang ini? Iya. Ayo, Kita panggil aja ya Kak ya, udah gak sabar ya Kak Iya. ya. Oke, kita panggil Panggilin aja ya, Kak. teman kita yang sekarang sudah jadi pemenang Kak. Dari segala macam kesusahannya sebelumnya Kak, walaupun masih pandemi tapi dia tetap Iya. semangat. Ayo coba panggil Kak. Iya, sudah jadi pemenang Kak. Iya. Oke. Namanya siapa ya? Saya nggak tahu Kak. Oh, Kak Idu nggak tahu. Oke, kita panggil ya adik-adik. Kita kedatangan tamu kita, namanya adalah Cika. Silakan. Wih, mana dia? Ini dia. Ini Kak, ini adik-adik, ini adalah teman kita yang sudah lulus ya Cika ya. Selamat ya Cika ya. Kakak dan teman-teman di rumah penasaran nih, apa sih rahasianya untuk tetap bisa mengikuti pelajaran sekalipun saat ini kita belajar di rumah secara online dan tidak ketemu guru dan juga teman-teman. Iya Kak, awalnya agak susah sedikit beradaptasi, akan tetapi saya percaya segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengandalkan Tuhan dalam proses belajar saya. Wah, luar biasa ya Cika. Jadi resepnya adalah mengandalkan Tuhan ya. Maka Tuhan akan memimpin kita dan terbukti Cika lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sekali lagi selamat ya Cika. Iya Kak, terima kasih. Teman-teman di rumah juga semangat ya belajarnya. Saya percaya jika saya bisa, teman-teman juga bisa. Yes, terima kasih atas waktunya Cika. Tuhan Yesus memberkati. Iya Kak. Wah Kak, kalau Roh Kudus sudah turun atas kita berarti kita jadi pemenang Kita ya Kak. dikasih kuasa ya Kak ya. Dikasih kuasa Iya, Kak. luar biasa. Jadi bukan kita yang hebat ya Kak. Iya Kak, Tuhan Yesus yang hebat Amin. Kak. Berarti kita harus mengandalkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan ya Kak ya. Ya harus. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang hebat. Adik-adik, sebentar lagi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi. Masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Ya rala barala 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 syukur. Mari adik-adik, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan sama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
tanganmu tinggi-tinggi. Katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menyerang dan perisai di hidupku. Engkau menarang, Kau menarang dan perisai di hidupku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Salam adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Heru percaya pasti adik-adik sehat-sehat semua. Karena kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang luar biasa sekali. Jadi Kak Heru percaya adik-adik semua di rumah pasti sehat-sehat semua. Nah, hari ini Kak Heru mau ajak adik-adik main. Kita mau main film-filman ya. Tapi nggak pakai mainannya adik-adik, nggak pakai bonekanya adik-adik, atau nggak pakai action figurnya adik-adik. Tapi Kak Heru akan pakai mainannya Kak Heru sendiri. Penasaran nggak apa mainannya? Penasaran nggak? Mainannya adalah ini dia. Nah adik-adik, mereka akan memainkan satu kisah yang tertulis dalam Alkitab. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang membuka hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mainan-mainan tadi akan mainkan suatu kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Adik-adik mungkin pernah dengar juga kisahnya. Nah biar adik-adik nggak penasaran, yuk adik-adik juga buka Alkitabnya. Pasti udah bawa Alkitab semua kan? Ayo semuanya dibuka di 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Sudah ketemu belum? Ayo Kak Heru tunggu sebentar. Sudah ketemu? Kisahnya tentang siapa? Iya, tentang Saul dan Yonatan. Nah sekarang adik-adik kasih tanda di Alkitabnya. Adik-adik bisa baca nanti setelah ibadah kita selesai. Sekarang Kak adik-adik fokus dengerin cerita dari kakak ya. Tapi sebelum kita mulai, Kak Heru mau perkenalkan dulu pemainnya. Yang pertama, ini dia. Dia akan memerankan sebagai Raja Saul. Adik-adik ingat nggak Raja Saul siapa? Iya, dia adalah raja pertama bangsa Israel. Dan yang kedua, ini dia. Dia akan memerankan sebagai Yonatan. Adik-adik tahu nggak siapa Yonatan? Adik-adik pasti pernah dengar cerita tentang Daud dan Yonatan. Ya, Yonatan adalah sahabatnya Daud. Dan dia juga adalah putra dari Raja Saul. Dan yang ketiga, ini dia. Di Alkitab dia tidak disebutkan namanya, tapi dia adalah
bujang atau orang yang membantu Yonatan untuk membawakan senjatanya, biasa disebut sebagai pembawa senjata. Dan ada juga sekelompok orang, mereka akan memerankan orang-orang Filistin. Nah, sekarang kita mulai ya ceritanya ya. Adik-adik, pada saat itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, dan mereka terdesak karena bangsa Filistin mulai mengepung bangsa Israel. Bahkan mereka tidak mengizinkan bangsa Israel untuk mencari senjata. Akhirnya banyak sekali rakyat Israel yang ketakutan. Mereka lari meninggalkan Raja Saul karena takut terhadap perang Filistin. Bahkan di Alkitab dikatakan hanya tersisa sekitar 600 orang yang masih setia mengikuti Raja Saul. Lah saat itu adik-adik, Raja Saul menjadi bingung karena rakyat mulai meninggalkan dia. Bahkan Nabi Samuel, nabi yang ditempatkan Tuhan di tengah bangsa Israel, juga meninggalkan Raja Saul. Hal ini membuat Raja Saul ketakutan. Apa yang dilakukan Raja Saul sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan Yonatan adik-adik. Yonatan ini orangnya sangat berani sekali. Kemudian Yonatan menghampiri bujang pembawa senjatanya, dan Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan Filistin itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Dan ternyata adik-adik, bujang pembawa senjatanya ini pun juga memiliki iman yang sama. Kemudian dia berkata, "Baiklah Tuhan, lakukanlah seperti apa yang kau kehendaki. Aku akan mendukungmu." Pergi berjalan menuju kemah orang-orang Filistin. Mereka dengan gagah berani berjalan karena mereka yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Saat tiba di dekat perkemahan orang Filistin, ada salah satu tentara Filistin yang melihat Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, "Lihat, ada orang Ibrani yang keluar dari persembunyiannya." Kemudian mereka berteriak kepada Yonatan, "Hei, naik sini, ayo maju kalau berani, aku akan mengajarmu." Perkataan orang Filistin tadi tidak membuat Yonatan dan pembawa senjatanya takut, adik-adik, tapi justru membuat mereka senang, karena itu merupakan tanda bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Kemudian Yonatan mengajak ke bujang pembawa senjatanya untuk maju menyerang. "Ayo, kita terus maju, kita hancurkan mereka." Yonatan terus maju dan menyerang bangsa Filistin itu. Bahkan bujang pembawa senjatanya pun juga ikut menyerang bangsa Filistin. Hingga akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yonatan. Padahal adik-adik saat itu mereka melawan 20 orang, tapi karena pertolongan Tuhan, karena kuasa dari Tuhan, mereka menang melawan bangsa Filistin itu. Ketika orang-orang Filistin yang lain melihat bahwa bangsa Israel sudah berhasil mengalahkan kawan-kawan mereka, mereka mulai panik, timbul kegentaran dalam perkemahan orang Filistin. Bahkan mereka mulai menyerang satu sama lain. Tentu saja ini karena Tuhan juga turut bekerja, sehingga sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi di sini. Mereka saling menyerang, mereka panik, mereka terjadi kegentaran di perkemahan orang Filistin. Pada saat itu juga ada sebagian
bangsa Israel yang tadinya melarikan diri meninggalkan Saul dan Yonatan, mereka kembali ikut berperang bersama Yonatan. Mereka maju bersama Yonatan dan menyerang bangsa Filistin. Demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel pada hari itu, karena ada salah satu orang di antara mereka yang percaya bahwa dia memiliki Tuhan yang hebat, yang percaya bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa siapapun. Nah, adik-adik, sekarang Kak Heru mau tanya, kenapa sih Yonatan bisa menang? Padahal melawan 20 orang yang bersenjata lengkap lagi saat itu. Karena waktu itu bangsa Israel memang kesulitan untuk mendapatkan senjata. Yang pertama, Yonatan memiliki iman. Di dalam Ibrani 5 ayat 6 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini Yonatan belum melihat kemenangan sebelumnya. Tetapi Yonatan yakin dan percaya, Yonatan memiliki iman bahwa Tuhan akan bekerja. Di sini Yonatan memiliki iman. Yang kedua, Yonatan berani melangkah. Seandainya Yonatan hanya diam di dalam persembunyian seperti Raja Saul, kira-kira Tuhan akan bekerja enggak? Mungkin Tuhan enggak akan bekerja juga, adik-adik. Tuhan menginginkan selain iman juga ada perbuatan, sama seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, di sini Yonatan berani untuk berbuat, berani untuk melangkah. Dan yang ketiga, Yonatan selalu mengandalkan Tuhan. Yonatan dididik di tengah bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Apalagi Yonatan juga dekat dengan Daud. Dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan juga. Nah, adik-adik, di sini Yonatan menang karena dia mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, Yonatan meminta petunjuk kepada Tuhan. Meskipun Yonatan nggak kelihatan langsung berdoa, tetapi saat itu Yonatan ngomong meminta petunjuk pada Tuhan. Kita bisa menjadikan contoh kehidupan Yonatan dalam kehidupan kita, adik-adik. Jadi ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki keinginan, kita bisa mencontoh kehidupan Yonatan tadi. Terus mengandalkan Tuhan, ini yang paling penting. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, yang kedua, memiliki iman. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang memiliki iman. Dan yang ketiga, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, itu akan membuat kita berani dan tidak ragu. Jadi hal itu akan membuat adik-adik terus melangkah karena adik-adik percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai adik-adik. Itu 3 hal penting yang bisa kita contoh dari kehidupan Yonatan. Nah, adik-adik ingat nggak? Tadi ada bintang tamu yang diundang oleh Kak Elio. Namanya siapa? Dia sudah lulus di wisuda. Tetapi kelulusan dia, keberhasilan dia itu bukan atas usahanya sendiri. Dia terus mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan itu, karena keyakinan itu dan iman percaya dalam hatinya, membuat dia terus berani, terus melangkah, terus belajar dengan tekun bahwa dia akan mencapai cita-citanya. Sekarang siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Angkat tangannya. Ketika adik-adik mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus memiliki iman percaya kepada Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan kami juga melakukan bagian kami untuk terus berusaha, untuk terus belajar Tuhan. Biarlah kami boleh berani untuk maju, karena kami yakin bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Salam adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Amsal 3 ayat yang kelima. Nah, kali ini
kita akan menghafalkan ayat hafalan dengan cara yang berbeda. Jadi kita kakak mau kalian libatkan orang tua kalian dengan cara kirim video. Gimana caranya kak? Caranya seperti ini. Ini bisa menghafalkan melalui lagu seperti ini. Ya, kak kasih contoh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah gitu, gampang kan? Kakak percaya kalian pasti akan bisa membuat video yang lebih bagus. Kakak tunggu ya videonya, Adik-adik kirim ke sini nanti. Lihat nih ya. Nah, terus yang kedua kita akan menghafal ayat hafalan dengan cara yang kedua. Ini akan sekaligus menjadi aktivitas kita ya, yang kalian akan kirim nanti. Cara yang kedua kita lihat ya. Nah, Adik-adik, ini bentuk yang kedua. Jangan lupa ya, kalian harus libatkan orang tua kalian ya. Oke? Siap? Ini yang kedua. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke Dedek, mudah kan? Kakak tunggu videonya yang keren tentunya ya. God bless, Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya mendengarkan pengumuman. Bagi adik-adik yang membutuhkan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik ingat ibadah online kita jam berapa saja? Ya betul, jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Tapi untuk bulan Juli ada perubahan, kita akan mulai lebih awal, jam 9 pagi, jam 12, dan jam 5 sore. Yang ketiga, pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut. Adik-adik, ada yang baru nih. Setiap Sabtu jam 5 sore kita ada pendalaman Alkitab selama 8 minggu ke depan. Diadakan melalui Zoom ya adik-adik. Silakan mendaftar dan semua bisa bergabung dimulai dari kelas 3 sampai kelas 7. Sampai ketemu di sana ya adik-adik. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendalaman Alkitab ini, adik-adik bisa menghubungi guru sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan berkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami nikmati selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap firman yang dibagikan Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Bahkan mampu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap hal apapun Tuhan. Sehingga kami menjadi pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga membawa Tuhan bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas Indonesia. Engkau pulihkan Indonesia, Engkau sembuhkan Indonesia Tuhan dari virus yang ada Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, mata-Mu tertuju untuk bangsa kami Tuhan. Kami sungguh percaya pemulihan, kemenangan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan, untuk wakilnya Bapa. Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan, hikmat, otoritas, kewibawaan, kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus penuh atas pemimpin bangsa kami. Sehingga pemimpin bangsa kami bisa memimpin bangsa kami Tuhan dengan bijaksana di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus penuh atas memimpin bangsa kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan membawa pemimpin rohani kami Tuhan di gereja kami Pak Tuhan, untuk Pak Niko Tuhan sebagai pembina dalam GD ini Tuhan, beri kesehatan, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Juga untuk Opawi Tuhan, biar kesehatan yang daripada Tuhan Yesus ada untuk Pawi, juga Bu Vera, serta anak dan cucu mantunya Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan penuh atas keluarga ini Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui hamba ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga membawa setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami sungguh percaya mereka aman dalam lindungan Tuhan, penjagaan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap adik-adik kami Tuhan, juga keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, karena kami sungguh percaya di dalam Engkau ada kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dedik, sebelum kita selesai ibadah ini, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Luar biasa dari firman Tuhan hari ini, bagaimana Yonatan lebih percaya kepada Tuhan. Diceritakan begitu dahsyat bagaimana Yonatan mengalahkan musuh, dia sepakat dengan bujangnya, dan Tuhan turun tangan. Luar biasa. Adik-adik, mari kita sudah firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung. Pemandangan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya studi pembelajaranmu, diberkatilah kiranya seluruh kehidupanmu, papa mamamu, ekonomi papa mamamu, kesehatan papa mamamu diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kita semua untuk nanti kembali berjumpa dengan Yesus Kristus di awan-awan permai saat Dia menjemput kita yang kedua kali. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya dengan mantap, katakan amin. Shalom.